Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang lanjutan materi kita, yaitu tentang pemrograman input-output dan segmen. Kemarin kita sudah mencoba mempelajari tentang input-output menggunakan LED ya. Sekarang kita menggunakan 7 segmen. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk bagi umat muslim, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi, siswa dapat mengetahui dan memahami cara menginterface Arduino dengan rangkaian 7 segmen. Lalu juga siswa mampu memprogram Arduino untuk menampilkan karakter ke 7 segmen. Jadi untuk hari ini cukup untuk materi teorinya saja dulu ya. Mempelajari materi teori, minggu depan kita akan coba mempraktikkan secara langsung bagaimana memprogram menggunakan 7 segmen ini. Mari kita belajar. Pengertian dari 7 segmen. 7 segmen atau display ya. 7 segmen display ini atau 7 segmen display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen. Ini adalah salah satu komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. Basic dari 7 segmen ini adalah itu adalah LED ya, LED emitting dioda. Jadi sebenarnya jenisnya banyak ya, nanti akan saya jelaskan ada jenis-jenis untuk 7 segmen display, tapi kebanyakan yang dipakai di elektronika menggunakan LED. Baik, kita lihat aplikasi 7 segmen itu banyak sekali digunakan, contohnya untuk jam digital, kalkulator, penghitung atau konter digital, lalu juga untuk multimeter digital, display suhu digital, serta ada juga sebagai display kecepatan digital. Apa saja yang ditampilkan 7 segmen? 7 segmen ini yang terdiri dari 7 segmen ya. Sebenarnya ini dominan 7 segmen ya, tapi ada satu segmen ya, namanya dot point ya, itu segmen yang digunakan untuk display koma. Oke. Nah, 7 segmen ini dikendalikan secara on-off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 sampai 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain 0 sampai 9 juga bisa menampilkan huruf heksadesimal dari A sampai F. Dan yang tadi saya bilang, beberapa jenis 7 segmen display terdapat penambahan titik yang menunjukkan angka koma desimal ya. Nah, jenis 7 segmen sendiri ada yang jenisnya incandescent bulbs, kalau teman-teman tahu lampu bohlam ya. Nah, ada 7 segmennya dibentuk menggunakan lampu bohlam gitu ya, ditata sedemikian rupa hingga membentuk seperti angka 8. Nanti masing-masing lampu itu akan menyala ya sesuai dengan settingan programnya. Lalu juga ada jenis fluorescent lamps, atau seperti yang kita tahu lampu-lampu neon ya, lampu-lampu neon yang panjang-panjang gitu ya, lampu fluorescent neon itu juga kita bisa setting sebagai 7 segmen. Seperti di sini bisa dipajang atau dibentuk seperti angka 8 seperti itu. Yang berikutnya ada liquid crystal display atau LCD ya. Liquid crystal display ini terdiri dari segmen-segmen ya, segmen-segmen ya. Nah, kalau yang seperti yang digambar ini segmennya banyak ya, ini segmennya banyak. Tapi ada yang segmennya hanya membentuk angka 8 seperti yang ada di sebelah kanan ini. Seperti LED emitting dioda ini ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau yang versi baru memang sekarang segmennya banyak ya untuk LCD. Nah, yang paling umum dipakai adalah yang LED emitting dioda di sini ya. Teman-teman lihat di sini. Ini paling sering dipakai. Jadi yang disebut 7 segmen itu adalah 8 sisinya ini ya. 8 sisi. Kalau kita hitung di sini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
disebut 7 segmen karena ada 7 bagian di sini dan ada 1 dot di sini ya. Ini sebenarnya segmen ke-8, tapi orang lebih suka memang menyebutnya 7 segmen ya, karena tanda titik ini biasanya jarang dipakai. Dan 7 segmen tipe common cathode. Oke, 7 segmen selain ada jenisnya juga ada tipenya. Yang pertama ada common cathode atau common katoda. Ya, di sini kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Maksudnya kaki katoda ini adalah kaki negatif ya, kaki negatif. Jadi groundingnya itu dijadikan satu ya. Grounding yang banyak itu ya, karena dia kan ada LED-nya banyak gitu ya. Nah, grounding LED-nya itu yang banyak itu dijadikan satu. Atau di common namanya, di common. Sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Nah, ini jadi inputnya berada di kaki anoda untuk tipe common cathode ya. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif yang tadi saya bilang atau groundnya. Lalu sedangkan signal kendali atau kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda. Jadi kendalinya ada di anoda 7 segmen atau di kaki positifnya. Kita lihat di sini gambar 7 segmen common katoda ya, common katoda. Nanti dia common katoda seperti ini. Secara skematik di sini katodanya ya, katoda atau negatifnya akan tergabung menjadi satu output gitu ya, satu output ya. Sedangkan inputnya nih anodanya ini tidak dijadikan satu, tapi ini akan menjadi input ya, menjadi input LED mana saja yang mau dinyalakan seperti itu. Sedangkan groundnya dijadikan satu. Nah, pada saat rangkaian, kalau kita melihat datasheetnya, rangkaian dari 7 segmen tipe LED ini ya, tipe LED common katoda ini, maka kaki tengahnya ini nih, ya, kaki tengah yang ini dan yang ini dia terkoneksi ke ground nantinya. Nah, kaki-kaki yang lain ini bisa kita lihat, ini adalah kaki untuk segmen A, ini segmen B. Segmen A yang mana? Segmen A adalah yang ini ya, yang bagian atas ini. Lalu segmen B yang ini, segmen B. Lalu ada segmen C, ada segmen D, segmen E, segmen F, dan juga ada segmen G. Yang terakhir juga ada segmen DP atau dot point. Jadi kalau misalkan menyalakan, perhatikan posisi segmennya ya. Di sini A, B, di sini C-nya di bagian bawah, D, E, F, G, lalu ada dot point di sebelah sini. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah rangkaian Arduino untuk 7 segmen tipe common katoda. Jadi kaki yang tengah ini, yang tengah atas dan bawah itu terkoneksi ke ground di sini, ke kaki ground, ke pin ground dari Arduino. Sisanya sebagai input ya, dimasukkan ke koneksinya ke pin I/O digital di sini. Supaya tidak membingungkan, memang pemasangan kaki-kaki ini ya, kalau bisa berurut atau nanti didata kaki A connect ke pin berapa, B connect ke pin berapa, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada tipe segmen common anoda atau common positif ya, common positif. Kaki anoda pada semua segmen LED ini terhubung menjadi satu pin. Kalau tadi common katoda adalah kaki katodanya yang menjadi satu pin, sekarang common anoda kaki anodanya yang menjadi satu pin. Sedangkan kaki katoda di CA ini, apa common anoda ya, saya biasanya nyebutnya CA nih. Kalau katoda CC tadi. Sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen lain. Jadi terbalik ya. Kalau tadi anodanya yang menjadi input, sekarang katoda yang menjadi input untuk CA ini, common anoda.
kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif. Dan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda. Jadi kendalinya ada di kaki katoda. Nah, kalau common anoda, lihat ya posisi LED-nya. Dia posisinya terbalik, berbeda dengan tadi common katoda. Kita lihat common katoda, dia posisinya LED-nya ke arah negatif ya. Ya, katodanya terkumpul. Lalu kalau misalkan common anoda, LED-nya ke arah sini. Oke. Ke arah input ya, ke arah input. Jadi kaki negatifnya katoda ini menjadi input, positifnya tergabung ya, positifnya menjadi common atau common anodanya menjadi common. Nah, sama kayak tadi, jadi kita untuk mengaktifkannya kita lihat dulu segmen apa saja. Nah, khusus untuk common katoda kita mundur sebentar. Khusus untuk common katoda, untuk menyalakan LED ini, maka di kaki anodanya itu bisa kita kasih logika 1 untuk nyala atau on ya, sorry. Ini untuk on gitu ya, untuk on, lalu 0 ini untuk off, 1 untuk menyala, 0 untuk off gitu ya. Nah, berbeda dengan common anoda. Common anoda ini karena di sini sudah positif ya, di sini sudah positif, di sini sudah logika 1 sebenarnya. Sudah logika 1, maka kalau untuk on ya, maka harus dikasih logika 0 di sini. Ini on, logika 1, off ya. Jadi terbalik ya, teman-teman. Istilahnya kalau on-nya 0 maka dia namanya aktif. Common anoda ini namanya aktif low. Kalau common katoda aktif high gitu ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah rangkaiannya. Kaki yang tengahnya kita lihat, kaki tengah di sini terkoneksi ke VCC atau tegangan positif gitu ya. Sama di sini juga nyambungnya ke VCC, ke positif. Jadi kaki tengah ini dan ini terkoneksi ke 5 volt di sini. Sisanya ke kaki input. Baik, ini adalah prinsip kerja driver system pada LED 7 segmen. Berikut ini adalah blok diagram dasar untuk mengendalikan LED 7 segmen. Ada input ya, ada input di sini, lalu ada decoder. Decoder ini akan mengubah kode binernya ya, binary 8 bit ya. Lalu akan nyambung ke driver, driver akan nyambung ke display 7 segmen untuk menyalakan LED dari segmen masing-masing. Kita lihat cara kerjanya. Jadi blok decoder pada diagram di atas mengubah sinyal input yang diberikan menjadi 8 jalur, yaitu A sampai G, dan poin desimal koma untuk mengon-kan segmen sehingga menghasilkan angka atau digit yang diinginkan. Contoh, jika input decoder adalah A, B, dan C, maka segmen LED akan menyala menjadi angka 7. Kok bisa? Bagaimana? Karena tadi yang kita lihat A, B, dan C, berarti segmen yang menyala adalah segmen di sini, yang on adalah A, B, dan C. Berarti yang menyala adalah segmen A, B, dan C. Sisanya mati gitu ya. Jadi yang nyala hanya ini, dan ini. F, G, E, D mati, maka dia akan menampilkan angka 7 seperti ini. Seperti itu.
Fungsi dari block driver adalah untuk memberikan arus listrik yang cukup kepada 7 segmen elemen LED untuk menyala. Nah, ini adalah tabel pengaktifan 7 segmen display untuk, tadi kalau misalkan on high ya, satu on high berarti dia common apa? Ya, jadi di sini adalah common katoda. Ya, CC ya. Common katoda. Ini katoda dia. Katoda. Nah, sebaliknya jika ingin common anoda ya, mengaktifkan 7 segmen menggunakan common anoda, tinggal dibalik saja logika dari 7 segmen display ini untuk menampilkan 0 ya, berarti yang di sini berubah menjadi 1 di sini FEDCBA nya menjadi 0. Ya, yang 0 menjadi 1, yang 1 menjadi 0. Seperti itu cara mudahnya. Dari katoda menjadi tipe common anoda. Kita lihat contoh program cara menampilkan angka segmen dengan program Arduino. Kita lihat di sini. Nah, perhatikan penggunaan pin Arduino dan pin 7 segmen ya. Perhatikan penggunaan pin Arduino dan pin segmen. Jadi kalian harus lihat konfigurasinya atau membuat konfigurasinya sendiri. Di sini segmen A terkoneksi ke pin 2 ya. Lihat. Pin 2 ke A, pin 3 ke B, 4 ke C, pin 5 ke D, dan seterusnya. Dan koneksinya pun harus seperti itu. Lihat pin A di sini. Saya zoom sebentar, saya perbesar. Pin A di sini koneksi ke 2 ya, lihat. Seperti yang kita lihat, pin 2 ini koneksinya ke A. Pin 2 yang ini ya. Pin 2 ini koneksinya ke A, lihat. Ya, sama kayak tadi ya. Ini A ya. Lalu yang kedua ada B. B ini ke pin 3. Lihat. 3 ke pin B. Ini. Lalu yang keempat adalah C ya. C, lihat 4 ke C. Dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman harus paham untuk pemasangan kaki-kaki dari 7 segmen ini ya. Dan lihat di sini yang digunakan adalah segmen tipe apa? Common anoda. Nah, common anoda berarti LED yang menyala di sini, LED ini akan menyala jika kaki yang dikommonkan itu adalah kaki positifnya. Lihat. Oke, di sini kaki yang dipositifkan ada di sini ya, masuk ke positif lalu ke 5 volt. Kok yang bagian bawahnya nggak dikoneksikan? Sementara ini bisa saja dikoneksikan, terserah teman-teman. Ini terkoneksi nyambung sebenarnya ya, kalau teman-teman mau mencoba untuk mengkoneksikan tidak masalah ya. Ini juga bisa dikoneksikan ke positif 5 volt. Oke. Jadi logika untuk menyalakan LED di sini karena ini common anoda, maka dia harus diberikan logika logika 0 ya, atau active flow untuk menyalakan si LED seperti itu. Sini adalah pembuatan variabel ya. Variabel kita lihat di sini ada integer A sama dengan pin 2 dan seterusnya DP 9. Void setup. Nah, ini adalah untuk output karena tidak ada input, maka dia tinggal pin mode A output ya, dan sampai DP output. Kita setup sebagai output. Nah, untuk menyalakannya maka kita ingin menampilkan angka 0. Maka kita kasih semuanya adalah logika low ya. Kenapa logika low? Karena di sini adalah common anoda. Ya, common anoda itu berarti active low. Active low. Maka harus dia LED-nya nyala ya. Ini nyala loh. Low ini maksudnya nyala ya.
logika low, maka di LED yang dikasih logika low di sini akan menyala dan membentuk angka 0. Sedangkan LED yang dikasih logika high dia akan mati di sini. Ya. Logikanya, nah ini yang high ya. Ini high. Oke, karena DP ini tidak dimasukkan ke sini, itu tidak masalah. Mau ditulis juga boleh. Karena ini tidak dipakai, tidak digunakan dalam program ini. Jadi kita lanjutkan. Bagaimana dengan angka 1? Nah, angka 1 yang low adalah segmen B dan segmen C. Segmen B dan segmen C yang diberi logika low di sini. Lalu ini angka 2. Kita lihat low-nya ada di segmen mana? Ada di B, A, B, D, E, G, A, B, D, E, dan G. Seperti itu. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Saya ingin dilihat low-nya ada di sebelah mana, high-nya di sebelah mana. Jadi setiap yang low ini dia akan menyala. Ini 5, 6, 7, 8, 9. Karena 9 adalah angka paling besar ya, maka ini sudah selesai. Jadi 0 sampai 9 seperti itu. Baik, terima kasih penjelasan untuk teori pagi ini. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya di grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.